Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Setelah meninggalkan bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah, kita semua berada di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Makna yang diharapkan di bulan ini, setelah latihan selama 1 bulan di Ramadan, latihan sabar, latihan disiplin, latihan untuk mudah berbagi kepada sesama, latihan peduli kepada orang lain, latihan sholat malam, latihan iktikaf, latihan sholat berjamaah 5 waktu. Masuk di bulan Syawal, kualitas ibadah kita itu mampu untuk bertambah meningkat, bertambah kuat, bertambah istiqomah. Jangan sampai 1 bulan latihan, begitu keluar di bulan Syawal justru habis semuanya. Habis ke masjidnya, habis berjamaahnya, habis baca Qur'annya, habis pedulinya kepada sesama, habis sabarnya. Kalau seperti itu yang terjadi, kita akan banyak sekali mengalami kerugian demi kerugian. Tujuan akhir kita adalah kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba, menjadi orang yang bisa untuk menempatkan posisinya sebagai hamba di dunia. Hamba banyak gangguan dan godaannya. Makanya untuk jadi hamba Allah itu tidak mudah. Karena banyak kadang yang menjadi hamba jabatan, hamba harta, hamba nafsu, hamba dunia, dan bahkan menjadi hamba setan. Kita berharap keluar Ramadan kita bisa jadi hamba Allah, bukan lagi jadi hamba dunia, bukan lagi hamba nafsu, bukan lagi hamba harta, hamba jabatan, tapi bisa jadi hamba Allah. Apa syarat-syarat untuk menjadi hamba Allah itu? Surat Al-Furqan ayat 63, 64, 65 menguraikan penjelasan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini syarat pertama yang Allah buat kalau kita ingin jadi hamba Allah. Hamba yang maha penyayang itu, hamba Allah itu, mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Mereka jalan di muka bumi jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan, jauh dari kerakusan, jauh dari ketamakan.
hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka dicaci, dihina, diejek, dicemooh, qalu salama. Yang keluar dari lisan mereka adalah kalimat yang mengandung kata keselamatan, yang mengandung kata-kata yang jauh dari kalimat dan ucapan yang kotor dan sinis. Maka kalau orang yang ingin kembali fitrah, kembali suci, kalau hatinya masih banyak dendam, masih banyak benci, masih banyak sakit hati, masih banyak iri, masih banyak dengki, kapan akan kembali fitrah? Kapan akan bisa jadi hamba Allah? Itu makanya kenapa Rasulullah menjadi manusia yang paling luar biasa. Beliau adalah orang yang paling rendah hati. Beliau orang yang bisa menjaga lisan dan hatinya. Diludahi pun kepalanya berturut-turut masih senyum-senyum saja dia. Ludah itu. Dilempar dengan kotoran onta penuh kepalanya. Tidak ada keluar kata-kata kotor dari lisannya. Dikejar-kejar di Taif, diteriaki maling, berdarah kepalanya. Justru doa terbaik yang dibacakannya. Tidak ada mendoakan keburukan. Qalu salama. Yang keluar adalah kata-kata yang mengandung kata keselamatan. Maka kalau kita ingin jadi hamba Allah, syarat pertama, jadilah orang yang tetap menjadi orang yang rendah hati. Orang yang mampu untuk mengendalikan emosi. Orang yang bisa untuk berhadapan dengan dunia dengan stabilitas temperatur batin yang kuat. Karena setan tidak pernah pensiun. Setan di Ramadan memang terbelenggu. Masuk bulan Syawal, apakah masih terbelenggu juga? Setan umurnya makin panjang, pengalamannya makin banyak. Kita manusia berapa cuma paling panjang umurnya. Iblis yang diusir dari surga ribuan tahun yang lalu di zaman Nabi Adam, hari ini masih hidup. Masih ada. Berapa kira-kira ilmunya itu? Jadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dibuktikan kalau dia dicaci, kalau dia dimaki, kalau dia dihina, kalau dia diejek, qalu salama. Yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang masih mengandung kata keselamatan. Kalau cacian dibalas dengan cacian, apa bedanya? Kata kotor dibalas dengan kata kotor, apa hasilnya? Carui dibalas carui, apa bedanya? Bodoh aja. Tapi kalau orang yang bisa rendah hati, dia bisa punya pengendalian diri. Yang pantas dipuji hanya Allah. Yang maha suci hanya Allah. Syarat pertama, kalau kita ingin jadi hamba Allah setelah keluar Ramadan, jadilah orang yang rendah hati. Yang kedua, wallazina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Di tengah malam yang sunyi senyap, yang hening mencekam, bangkitlah kamu untuk sujud dan berdiri kepada Tuhanmu. Syarat kedua, kalau ingin menjadi hamba Allah, mulai pertahankan sujud
di waktu malam. Jadilah orang yang bisa istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama lepas dari kita ketika kita keluar dari Ramadan adalah sholat malam. Bapak Ibu, kalau mau puasa, besok bisa puasa. Kalau mau baca Quran, hari ini sah. Boleh, dianjurkan. Bapak Ibu mau bersedekah, tidak usah menunggu sholat selesai, bisa. Bapak Ibu ingin iktikaf ke masjid berjamaah, silahkan. Bapak Ibu mau sholat tarwih nanti malam, bisa tidak? Bapak Ibu mau tarwih nanti malam, boleh tidak? Yang pertama ditarik dari kita setelah keluar dari Ramadan adalah sholat malam. Orang yang bisa istiqomah, orang yang bisa konsisten, orang yang bisa mempertahankan qiyamul lail setelah keluar Ramadan, itulah tanda di antara tanda orang itu adalah orang yang jadi hamba Allah. Habis Ramadan, habis ke masjidnya. Habis Ramadan, habis berjamaahnya. Habis Ramadan, habis tarwihnya. Tarwih makna sholat malamnya. Habis Ramadan, habis tahajudnya. Habis Ramadan, habis semuanya. Tunggu Ramadan tahun depan. Sampai enggak umur kita? Ada enggak jaminan kita masih dapat Ramadan tahun depan? Jangan-jangan Ramadan terakhirlah yang terakhir kemarin, terakhir bagi kita. Orang yang ingin jadi hamba Allah, dia adalah orang yang mampu sujud dan berdiri untuk Tuhannya di waktu malam. Solat yang paling Allah cintai di luar solat fardu, kecuali solat fardu, itu hanya solat malam. Maka kalaupun tarawih tidak ada lagi di luar Ramadan, tahajud kan tidak pernah hilang. Solat witir kan tidak pernah pergi. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatal lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam yang sunyi senyap, yang hening mencekam, bangkitlah kamu untuk tahajud kepada Tuhanmu sebagai tambahan amal ibadahmu agar Allah angkat makommu, derajatmu ke tempat maqaman mahmuda, tempat yang paling terpuji. Orang yang ingin jadi hamba Allah, dia akan istiqomah untuk sholat malam. Dia akan tetap mempertahankan qiyamul lail. Dia akan bisa untuk istiqomah di sholat tahajud. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah. Tidak sekedar jadi hamba di dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba nafsu. Kita bisa jadi hamba yang sesungguhnya, hamba Allah. Apa syarat berikutnya? Insya Allah di kesempatan yang lain. Pada maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.